merdeka. Shalom saudara-saudara sekalian dalam Kristus. Saya Hendrio Nathan dari CKKS Paroki Kedoya. Tanggal 17 Agustus kita bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80. Dalam Alkitab angka 80 tidak memiliki makna simbolis yang menonjol, tetapi bisa dikaitkan dengan umur tokoh penting dalam Perjanjian Lama, yaitu Musa. Musa pada usia 80 tahun memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Seperti tertulis dalam Perjanjian Lama pada kitab Keluaran bab 6 ayat 2-13 mengenai pengutusan Musa. Dikisahkan bahwa Allah mengutus Musa dan berfirman kepadanya bahwa Musa akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Pada kitab Perjanjian Baru, keluar dari perbudakan Mesir bisa dianalogikan bahwa umat manusia keluar dari dan merdeka dari belenggu perbudakan dosa. Dengan digenapinya karya keselamatan melalui sengsara wafat dan kebangkitan Yesus, mengalahkan kematian sehingga dosa manusia ditebusnya dan manusia bisa kembali membina relasi yang intim dengan Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 22 ayat 15-21 tentang membayar pajak kepada Kaisar. Pada zaman itu, membayar pajak bagi orang Yahudi menjadi masalah yang serius, karena harus dibayar dengan uang yang dicetak oleh Kaisar dengan gambar Kaisar, seolah-olah mereka mengakui Kaisar sebagai raja mereka, karena raja satu-satunya bagi orang Yahudi adalah Yahweh atau Adonai. Bangsa Yahudi menganggap orang Romawi yang menjajah mereka adalah orang-orang kafir, penyembah berhala yang memiliki banyak dewa-dewi, sehingga najis bagi mereka untuk membayar pajak. Di sini dikisahkan orang Farisi ingin menjerat Yesus dengan perkataannya dengan cara mereka menyuruh para murid orang-orang Farisi itu bekerja sama dengan para Herodian atau pengikut Herodes, mengajukan pertanyaan yang menjebak Yesus. Padahal sebenarnya kelompok Herodian dan kelompok Farisi ini adalah dua kelompok yang saling bermusuhan. Kelompok Herodian adalah bukan partai keagamaan, mereka hanya pendukung dinasti Herodes, otomatis juga sebagai pendukung penguasa Romawi. Sedangkan kaum Farisi mewakili partai keagamaan dalam masyarakat Yahudi yang saat itu merasa tertindas oleh penguasa Romawi. Tetapi uniknya dalam kisah di perikop ini, dua kelompok ini bersatu untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan mereka yang menjebak. Di ayat 17 mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Mereka yakin bahwa apapun jawaban Yesus akan merugikan Yesus sendiri. Karena bila Yesus menjawab boleh, maka akan merugikan wibawa Yesus dalam masyarakat. Yesus bisa dianggap pro penjajah, sehingga Yesus tidak akan dipercaya lagi oleh rakyat sebagai Mesias. Sedangkan bila Yesus menjawab tidak boleh, ini bisa dijadikan alasan agar Yesus ditangkap oleh tentara Romawi karena dianggap sebagai pemberontak. Namun pada ayat 18 Yesus berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Kata mencobai aku di sini mengandung makna bagi kita sendiri, yaitu Yesus memperingatkan kita anak-anaknya bahwa janganlah kamu dalam keadaan genting sekalipun menyaksikan kuasa, hadirat, dan penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada ayat 21 Yesus langsung menanggapi orang-orang Farisi dan Herodian yang mencobanya itu. Katanya, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Perkataan ini mencerminkan karakter Tuhan Yesus yang adil dan bijaksana sebagai gambaran karakter Allah Bapa sendiri. Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar maknanya adalah
mereka harus mematuhi perintah kaisar karena mempunyai latar belakang dalam perjanjian lama bahwa segala jenis kekuasaan termasuk raja-raja kafir itu berasal dari Allah. Walaupun demikian, Yesus tidak mau merebut kuasa politik menggantikan kaisar untuk menjadi Mesias dalam politik religius. Lalu perkataan dan yang dari Allah kepada Allah, maknanya adalah penegasan di sini bahwa Yesus tidak mau mengadakan pemisahan antara kuasa kaisar dengan kuasa Allah. Karena pada dasarnya segala kuasa raja-raja di bumi harus takluk kepada penghakiman Allah. Dari perkataan tersebut, Yesus hanya ingin menghimbau manusia untuk menerima kerajaan Allah yang tampak dalam diri Yesus dan untuk mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Allah hadir dalam diri Yesus karena Yesus pernah bersabda dalam Injil Yohanes, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Yesus datang ke dunia untuk memerdekakan manusia dari perbudakan dosa, agar manusia mau membuka hatinya bagi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama sepanjang hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, di balik kisah ini kita bisa renungkan apakah dari ayat 21 ini kita merasa mendapat teguran dari Tuhan. Bila kita refleksikan di kehidupan kita sehari-hari bahwa selama ini kita begitu patuh membayar berbagai macam pajak kepada negara, tetapi ketika kita berdonasi untuk membantu sesama yang lemah dan miskin, kita selalu merasa ada keterbatasan. Kita selalu merasa membantu sesama bukanlah kewajiban mutlak. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan harus termanifestasi dalam kasih kepada sesama, dengan wujud nyatanya saling membantu dan mengasihi. Seperti tertulis dalam Matius 25 ayat 45, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Kita sendiri merasa membantu bukanlah kewajiban yang mutlak, tetapi Tuhan Yesus ingin kita berbagi kepada sesama yang lemah dan miskin, sekalipun kita dalam keterbatasan. Kita harus memiliki hati yang selalu bersyukur atas berkat sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan selalu bersyukur, kita mempunyai hati yang mau berbagi kepada sesama. Janganlah kita terpuruk dalam kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan yang justru akan menjauhkan kita dari curahan berkat Tuhan. Hadapilah dengan iman dan pengharapan akan kasih Tuhan. Marilah kita semua mulai belajar membuka hati untuk Tuhan, agar melalui Roh Kudus kita dipimpin dan dibimbingnya sebagai pelaku firman yang taat kepada ajarannya, sehingga kita mempunyai iman yang tidak mudah goyah, yang terus berakar dan berbuah banyak, dan menjadi berkat bagi sesama. Demikianlah sharing firman dari saya. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin.